Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arli di channel YouTube Upside Beat. Ya, seperti biasa kita di podcast episode kedua kita yang bertemakan awang on crypto, berdiskusi tentang kripto. Nah, ini kita hari ini punya tamu spesial. Yang pertama nanti seperti biasa ya, ada Kang Kurnia dari Everson Trading. Itu udah kita kenalkan ya di episode pertama bahwa dia itu expert di bidang trading di cryptocurrency ya. Nah, kita ada satu lagi nih tamu spesial. Ini khususnya untuk pembahasan kita kali ini karena kita itu akan membahas seperti yang kita janjikan di episode pertama. Kita akan membahas cara mendapatkan cuan atau profit di cryptocurrency tapi tidak melalui trading nih teman-teman. Nah, kita ada Kang Kurnia tadi dan juga ada Kang Dori ya kan? Nih Kang Dori ini dia dari Valuable ID nih teman-teman. Nanti untuk komunitas kita tuh ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa gabung di komunitas kita. Nanti tinggal klik aja di channel Telegramnya. Oke, mungkin untuk saya dan Kang Kurnia mungkin kita udah saling kenal ya, udah perkenalan juga. Mungkin kita akan mengenal lebih jauh ya dari Kang Dori. Kang Dori mungkin untuk pertamanya kita akan perkenalan dulu ya Kang ya. Oke. Silakan perkenalan dulu. Iya, jadi sebenarnya kan saya dari Valuable. Sebenarnya Valuable itu sendiri fokusnya ke airdrop ya. Dari airdrop, berangkatnya komunitas airdrop. Kita berangkat dari awalnya pengen edukasi nih orang-orang gimana caranya dapat uang dari kripto. Banyak kan orang bertanya-tanya kan dulu tuh kita keyword 2019, 2018 orang tuh bertanya-tanya kripto ini apa sih gitu. Kita mau masuk tapi nggak punya modalnya nih kan gitu kan. Nah akhirnya airdrop ini jadi solusi. Nah tapi kita nggak tahu, banyak yang masih awam mekanismenya gimana sih airdrop itu kan. Akhirnya kita buatin wadah Valuable ini gitu kan. Kita bangun komunitas ini sebagai wadah komunitas airdrop di Indonesia dan juga di luar juga banyak ya sebenarnya kan. Airdrop ini semakin kesini kan trennya berkembang kan. Jadi kita nggak bisa sebenarnya kalau garap airdrop nggak ngikutin komunitas. Pasti kan. Kita butuh komunitas gitu kan. Nah, Kang Dori mungkin bisa jelasin nggak sih sebenarnya airdrop itu apa? Kan banyak banget yang nggak tahu ya. Apalagi orang yang baru pertama masuk kripto, terus dibilangin kan katanya, oh kalau mau kripto tapi nggak ada modal airdrop aja. Tapi bisa dijelasin nggak mungkin airdrop itu apa sih? Jadi kalau airdrop itu gini kan, kan kalau kita ngomongin giveaway itu kan misalnya kita kayak sering banget lihat nih ya giveaway dari artis-artis misalnya katakan ya, salah satu contohnya itu. Dari artis-artis giveaway misalnya 100 orang aja atau cuma 5 orang atau 10 orang gitu. Katakan rewardnya besar tapi yang dapat cuma sedikit. Di airdrop ini macam-macam kan, jenisnya banyak. Kita nggak dibatasin, ada yang mungkin 1.000 orang, bisa juga. Rewardnya juga nggak dibatasin kan, karena jenis airdropnya itu masih banyak lagi beragam gitu. Nah, berarti jenis airdrop tuh beda-beda ya itu jenis-jenisnya. Macam-macam Kang. Kita ada yang simple, mungkin kalau kita ngomong ada yang ada kategorinya. Ada kategorinya Kang. Ada retroaktif. Kalau kita ngomong harus jauh mungkin ada testnet gitu. Nah terus airdrop ini bisa mirip kayak giveaway nggak? Bisa. Bisa kita sebut giveaway katakan ya gitu. Cuma agak lebih beda nih, lebih tinggi nih kalau kita ngomong kelas sama giveaway itu lebih di atas lagi gitu. Kenapa airdrop nih ada? Karena developer tuh pasti butuh airdrop sebagai mekanisme marketingnya. Gitu kan? Jadi campaign ya sebetulnya. Untuk campaign marketingnya itu lewat jalur gitu ya? Betul, lewat jalur airdrop. Gimana kita bisa kasih? Katakan mereka punya token, kita kasih token yang belum ada harga itu juga airdrop jatuhnya. Gitu kan, komunitas dikasih token cukup untuk follow sosial media aja, itu kan simpel ya sebenarnya kan. Saling menentukan nanti ketika ada likuiditas komunitas bisa jual gitu. Nah dari situlah celahnya airdrop hunter dapat cuan gitu ya. Cocok nih buat teman-teman nih yang mau terjun ke kripto tapi belum ada modal, bisa tuh dicoba tuh teman-teman untuk ikuti airdrop tadi kan ya, bisa dicoba dari yang basic mungkin itu kan karena banyak kategorinya. Mungkin Kang Dori nih kalau untuk yang baru pemula gitu ya, ini yang paling cocok tuh airdrop yang seperti apa? Apakah kan saya minggu pernah baca tentang airdrop tuh kayak ada misinya gitu kan, ada apa yang dapat airdrop. Kalau untuk pemula tuh cocoknya seperti apa nih Kang? Kalau dari pemula sendiri mungkin ada airdrop kayak airdrop bot biasanya kan, dari bot di Telegram. Airdrop itu ramah banget di Telegram tuh, udah banyak banget di Telegram, di Twitter wah itu. Telegram paling ramah airdrop lah dikenalkan gitu. Jadi kita garap bot itu biasanya tugasnya lebih gampang. Itu cuma follow sosial media aja, kita gabung ke grup Telegramnya, kita follow Twitternya mungkin gitu kan.
kita bisa dapat dulu katakan kita kalau ngomongin mungkin realistis kan cuan-cuan kita bahas di sini ya mungkin ya. Dulu CD Vivan itu 2 juta cuma garap buat aja. Oh gitu? Iya, CD Vivan waktu awal launching itu 2 juta gitu. Oh, berarti bisa saya simpulin airdrop ini kalau misalkan kita rajin ngegarap itu profitable ya? Profitable. Mungkin bisa dijelaskan nggak Kang, kalau kira-kira seprofitable apa sih gitu? Apakah bisa, kalau bisa kan orang trading for living, bisa nggak nih airdrop for living? Oke. Juga tuh menarik ya kalau bisa. Iya. Bosnya ini berapa airdrop? Betul. Oke. Airdrop for living kan berarti kita start dari nol tuh kan dari pemula berarti airdrop bot ya. Iya. Nah dari situ kalau kita dapat cuan mungkin katakan dari airdrop bot atau airdrop yang cuma isi form aja, formulir di Google Docs katakan atau di mana gitu ya. Ada Google Form gitu ya. Biasanya ada airdrop kayak gitu. Itu dari situ kalau bisa kebanyakan anak muda ini kan. Kalau habis dapat dari airdrop yang kayak gitu, itu langsung dijual, langsung dipakai untuk beli rokok, ya kan, langsung dibelikan apapun yang dia pengen kan biasanya iPhone, kan, uang gratisan sih kan, betul, karena dirasa dapat gratis, kan, gitu. Biasa uangnya dapat cepat, habisnya juga cepat. Betul. Nah kalau bisa dari situ kan karena tadi kita bilang airdrop itu jenisnya masih banyak, ada yang gratis, ada yang modal. Nah kita bisa lompat ke yang modal supaya potensi cuan kita makin tinggi lagi. Gitu. Dikembangkan lagi. Betul. Sekolahin lagi. Iya, disekolahin lagi uangnya kan gitu. Itu namanya retroaktif airdrop. Gitu. Jadi, nah dari situ kita mungkin kalau ngomongin airdrop for living agak sulit sih ya kan. Sebenarnya kita realistisnya agak sulit. Karena nggak bisa diharapin ya. Gitu, nggak bisa diharapin. Apalagi retroaktif kan. Gitu kan. Project itu nggak bisa yang kita pasti ada airdrop gitu kan. Itu kalau retroaktif jenisnya seperti itu kan gitu. Oh menarik kita lah ini ya tetap. Jadi saya soalnya ingat banget pas zaman 2020 kayak yang Uni airdrop tuh. Uni airdrop kan dapat $1,000 gratis ya kalau nggak salah, pas 200 gitu. Ya sebagai orang yang dapat duit gampang, dijual lah, dijajanin lah. Gak taunya naik berapa kali lipat tuh Uni itu. $1,000 udah berapa jadi berapa. Jadi kan mungkin bisa jadi kalau misalkan kita dapat airdrop, mungkin nggak langsung, kalau bisa jangan dijual ya. Mungkin jangan dijual semua lah paling nggak. Kalau ada kebutuhan ya udah jual. Gitu. Kalau saya sih biasanya jual setengahnya. Jual setengahnya ditaruh lagi kalau memang proyeknya bagus ya. Ya misalnya di back sama siapa gitu kan, gitu kayak Binance Labs gitu kan. Nah itu kita udah jelas lah kayak gitu. Oh iya menarik ya. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang technical analisa, mungkin itu untuk trader. Kalau airdrop ini lebih ke fundamental mungkin ya. Kita harus tahu nih project kayak gimana, ke depan seperti apa. Mungkin kita berdapat value-nya dari situ. Apalagi konteksnya kita mau ngeluarin modal untuk retroaktif misalnya. Katakan sekarang yang lagi tren kan Startnet mungkin yang kayak gitu. Zcasing mungkin ya kayak gitu. Iya, Zcasing lagi populer banget tuh. Betul. Yang kita lihat kan fundingnya berapa kan gitu. Baru kita siap ngabisin uang di sana kan gitu. Kalau retroaktif tuh sebenarnya secara simpel gimana sih Kang? Boleh jelasin ke teman-teman nggak? Oke. Kalau retroaktif sendiri sebenarnya cara kerjanya kayak gini Kang. Kalau kan namanya retro ya, retro. Jadi sudah lampau ya. Jadi siapapun yang melakukan transaksi atau menggunakan platform tersebut, katakan atau suatu blockchain, mereka ketika bikin token itu mereka akan ada alokasi untuk komunitas, early adopter namanya. Kayak yang Uni ya? Itu seperti Uni. Cara kerjanya kayak gitu. Berarti kalau asal misalkan ada blockchain baru gitu kita bertransaksi di situ, tapi blockchainnya belum ada token, begitu pas tokennya dikeluarkan, dikasih ke mereka pernah pakai. Tapi ini nggak hanya untuk blockchain aja kan? Ini bisa untuk project-project Uni aja kan itu project DEX ya? Nah itu juga bisa bikin. Soalnya saya sering banget di Twitter ada yang ngasih tips nih, katanya kalau mau cuan kaya dari airdrop, cari yang namanya tokenless protocol. Nah, saya agak bingung tuh. Berarti itu ada hubungannya sama retroaktif itu ya? Betul. Oke, bisa jadi tips tuh teman-teman ya? Iya benar teman-teman. Untuk teman-teman mungkin di sini juga kan teman-teman mungkin ada juga yang udah biasa airdrop, tapi mungkin yang cari gratisan terus. Nih teman-teman yang udah berpengalaman di airdrop, jangan cari yang gratisan terus nih. Coba aja yang retroaktif saja. Cuman kita harus memang harus ngemodal, cuma kan rewardnya juga mungkin lebih besar ya. Lebih besar kan. Dan retroaktif lebih rendah resikonya daripada trading.
Iya. Oh iya. Betul kan, setuju. Iya. Kenapa tuh kan? Kenapa kan? Lebih rendah risikonya. Karena kalau retroaktif kan asal transaksi. Iya. Berarti kan kita misalkan di blockchain tertentu atau di DEX tertentu, ya kita transaksi aja token yang stablecoin sama stablecoin, misalnya kayak gitu. Ya kita paling hilang duit gas fee kan. Iya. Gas fee doang ya. Kalau trading ya kita hilang duit yang Iya. tradingin. Wah, bisa gede tuh. Iya, yang gas fee kan harusnya nggak seberapa ya, maksudnya dibandingin sama modal kita gitu, dibandingin sama trading. Jadi mungkin resikonya jauh lebih rendah ya. Iya, betul. Apalagi kalau ada rumor retroaktif dari suatu protokol DeFi ya, misalnya kita untuk staking kayak gitu kan, itu staking aja udah untung kan kita dari situ kan. Kita misal kita memang tujuannya niatnya staking, nah kita bisa cuan dari stakingnya, cuan juga dari airdropnya gitu. Itu banyak retroaktif yang ngasih airdrop untuk bisa dikolaborasikan kayak gitu ya kan? Iya, betul. Oh betul teman-teman. Saya sebenarnya udah 2 kali nih denger kisah nih. Yang pertama pas Uninya waktu itu. Yang kedua waktu itu saya pernah ketemu sama teman saya di Solo. Kalau nggak salah dia dari Arbitrum deh. Oh Arbitrum. Dia katanya dapat 150 juta dari airdropnya tahun Arbitrum. ini. Iya. Saya kayak wah seriusan itu modalnya berapa? Ya cuma berapa juta bang. Katanya ya nge-bridging atau apalah istilahnya. Saya juga waktu itu belum terlalu paham ya. Baru pas saya pelajari, oh itu tokenless protokol sama mungkin ini ya retroaktif tuh gitu. Oke. Iya. Mungkin nanti di next episode kita bisa bahas lebih dalam soal retroaktif mungkin. Nah, ya. itu Pasti pasti nunggu banget nih. Mungkin kalian nggak tahu berapa volume yang pas buat masuk ke retroaktif. Itu. Jadi teman-teman juga ini nggak sembarang ya, jangan asal masuk. Tentunya harus ada ilmunya. Nah, ini untuk tips and triknya mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Betul. Dia. Wah ini menarik banget sih, kita kedatangan Kang Dori ya, ini Paluba ID ini teman-temannya dia ada banyak nih, ini pada datang juga ke kantor kita, ada beberapa dari luar kota juga katanya dari Drama juga kan ya. Alhamdulillah ya kita kedatangan juga nih, jadi komunitas kripto Bandung semakin erat nih ya. Jadi untuk teman-teman juga selalu pantengin nih channel kita sama komunitas-komunitas kita, ada grupnya di Telegram supaya apa? Supaya jangan terulang seperti yang sudah-sudah. Karena kan kebanyakan biasanya yang tunjuk kripto itu ke FOMO orang, lihat temennya mereka masuk padahal nggak tahu apa-apa, jadi bisa tanya sama kita. Ini khususnya teman-teman untuk yang di Bandung juga bisa ketemu kita offline ya. Iya betul. Gitu kita nanti mungkin kedepannya bakal ada sesi rutin gitu ya untuk komunitas khususnya kita ketemuan, kita bahas apa aja. Teman-teman yang belum mengerti kripto mau terjun ke kripto atau yang sudah ada di kripto, kita ngobrol-ngobrol diskusi nyantai aja lah gitu sama kita berbagi ilmu aja. Iya dari teman lah ya, silaturahmi. Nah silaturahmi juga tuh paling penting. Atau dapat jodoh ya. Kan siapa tahu ada yang berjodoh sampai ke Paramina jadi ada foto-foto wedding. Mas kawinnya 1 Bitcoin gitu. Maharnya Bitcoin ya. Betul. Begitu juga ya. Nah itu kita tadi udah ngomongin airdrop nih sama Kang Dori. Cuman airdrop itu bukan jalan satu-satunya teman-teman untuk mendapatkan profit di kripto ya selain trading. Nah ini mungkin dari Kang Kurnia nih bisa ada cara lain lagi nggak nih selain airdrop yang bisa dapat cuan dari kripto selain trading? Saya mungkin cerita pengalaman saya ini ya, merhatiin beberapa kripto yang sudah listing di Binance sebenarnya. Ini mungkin bisa jadi dicoba ya kalau mau dicoba ya. Wah, menarik ini. Biasanya saya ngeliat dari Arbitrum polanya. Biasanya kalau dia udah di listing di Binance, kita lihat di mana namanya, di hari pergerakan harganya. Pasti kan dia ada candle hijau terus ada wick gitu aja ya. Nah, rata-rata saya gitu ya kalau yang listing di Binance itu pas listing dia tiba-tiba nge-pump gitu kan. Pump terus turun lagi. Nah, sebenarnya ya kita realistis aja. Ada yang namanya market sama insider ya. Nah, kecurigaan saya yang bikin weak itu adalah para market maker dan insider. Jadi orang-orang udah punya di awal, mereka pasang sell order di atas. Karena pada FOMO, akhirnya harga naik dan kejemput lah mereka cuan. Para retail jadi exit liquidity. Nah, cuman kan di situ meninggalkan jejak. Nah, prinsip saya adalah jejak itu tuh sering banget nanti di kedepannya nggak tahu berapa lama itu didatengin lagi. Oh, di retest ya di situ lagi. Ya ini cocok loginya karena saya kan penganut teknik analisis ya. Market discount everything. Jadi nggak tahu di belakangnya apa, tapi itu sering kejadian gitu kan. Nah, jadi kalau saya ngeliat begitu ada koin yang listing di Binance terus dia ada kayak gitu, kita sebenarnya tinggal cari ini aja sih, cari entry yang bagus. Ya suatu saat dia akan ke wick-nya atas itu. Kita tinggal hitung potensi profitnya. Kayak gitu. Nah nanti, kalau udah dilihat, kebanyakan koin-koin yang itu juga yang dulu di airdrop juga kayak Arbitrum. Terus Celestia. Celestia. Lagi OTW nih kalau nggak salah, belum nyampe ke wick-nya. Kalau nggak salah ya. Terus Meme. Oh iya. Gitu juga.
Nah, berarti nanti sebenarnya ini jadi tambahan. Kalau menang airdrop yang list di Binance, jangan dulu dijual. Ya nggak? Tunggu sampai ke retest yang weeknya tadi ya. Ini cocok logi aja tapi berdasarkan analisis. Tapi cocok logi ini saya bisa validasi. Wah, ini ada lebih karena lama nih. lagi. Iya. Gimana Kang? Karena kan dari MIM juga saya dapat airdropnya juga. Itu salah satunya gitu. Dari Tia juga saya ngalamin kan. Saya Tia jual di $2,4 gitu kan. Itu salah saya sebenarnya kan. Sebenarnya mau tahu kesalahan saya nggak? Apa dah? Saya jual 720 BNB. $30. Kacau. Tapi habis itu ya betul kan? Dia naik lagi. Dia balik ke week yang tadi. Yang awal lagi. gitu ya. Betul. Gitu. Market maker atau insider itu kan mereka pada limit di situ. Katakan di string price-nya itu $14 lah katakan gitu kan. Dia turun ke 2,4, saya jual. Balik lagi dia dalam kurun waktu kurang dari $14 lagi. Betul. Sekarang nggak lama karena lagi relatif bull market ya. Tapi yang pas bear market ke listing pun balik juga gitu. Ternyata emang lebih lama tapi ada kultur seperti itu ya. Betul. Khususnya di Binance ya teman. Saya nggak tahu di belakang itu apa. Seusuan saya adalah ya itu karena ada market maker yang pasang sell order di situ dan pada saat itu belum semua kejual gitu kan karena kan naik terus turun lagi. Ya nanti begitu itu pasti tetap ada yang mau jual di situ kan gitu. Betul. Wah ini teman-teman nih ilmu banget ya. Jadi yang kata Kang Kurnia sama Kang Nuri tadi katakan itu kalau misalkan setiap token baru yang listing di Binance itu biasanya begitu dia launching bisa diperdagangkan itu tuh ada week harga volatilitasnya tinggi bahkan ibaratkan bisa sampai 10 kali lipat 20 kali lipat. Contohnya misalkan ada satu aset baru listing di Binance dia tiba-tiba nge-pump sampai di $10 udah begitu tidak lama kemudian dia turun lagi ke $2. Nah pas di $2 itu teman-teman tinggal cari entry yang baik karena kemungkinan dari $2 itu bisa dilarikan ke $10 teman-teman. Seperti itu. Jadi ada behavior ini insight juga dibuat teman-teman. Tinggal PR teman-temannya adalah cari entry yang baik karena bisa aja dari $2 turun lagi ke 0,5. Bisa. Tinggal kita harus cari entry-nya aja dulu yang bagus kan. Jadi entry-nya yang baik, perhatikan titik-titik penting mungkin ya kan yang bisa nge-trigger sampai ke situ tuh teman-teman. Wah ini sangat menarik ya teman-teman. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam nih kan gitu ya. Mungkin untuk episode 2 kita spill dulu segini gitu ya. Kita keep dulu. Maka teman-teman pada nonton nih teman-teman sama teman-teman juga kalau bisa mau tanya-tanya ada pertanyaan apapun nanti bisa ke komunitas kita aja ya. Ada komunitas Sitebit, episode tadi dan Valuable ID. Nanti kita cantumkan di deskripsi, join aja. Dan setiap kita mau syuting saya pasti taruh di channel saya. Yang mau pertanyaan silahkan di komen. Di channel saya juga sama gitu. Yang mau pertanyaan kita mau podcast nih, nanti kita bahas di podcast seperti itu. Jadi untuk episode 2 kali ini mungkin disudahi dulu ya. Kita jangan terlalu dibuka dulu. Kemarin episode 1 kita sejam ya. Kenyang ya. 4 pertanyaan itu kan sejam gitu. Waduh, agak lumayan juga dari 4 pertanyaan sejam kita buka semuanya. Nah ini kita spill tipis-tipis, tapi untuk teman-teman juga yang mau ketemu kita offline juga kita ada rutin juga nanti tinggal ininya lah PM di komunitas kita ya di Telegram channel. Nah, untuk teman-teman jangan lupa share video ini karena ini video edukasi juga ya, terutama untuk teman-teman atau ada rekan-rekan dari teman-teman juga yang baru di dunia kripto. Terus jangan lupa juga di like teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup sekian nih Kabur sama Kang Nuri. Terima kasih banyak. Jangan kapok kesini bakal kita akan panjang lagi nih untuk mengedukasi. Banyak yang harus dibahas nih ya. Iya nih, karena kan kita udah ada pengalaman, kita share gitu ya. Semoga juga bisa jadi sesuatu juga buat kita gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Sehat selalu, trade safe. Oke, thank you. Mantap.